sabar ya. Mudah-mudahan nanti kamu dapat pekerjaan yang baru lagi. Sayang, aku punya ide yang sangat bagus banget. Apaan? Dengerin aku dulu. Gimana kalau misalkan si Rahma itu, anak ingusan itu, kita suruh jaga warung aja. Nah, dengan seperti itu kan kita dapat pemasukan. Bagus nggak ide aku? Bener juga ya. Ya. Kamu tunggu sini. Ya. Udahlah, kamu nggak usah kerja. Tuh jaga aja warung kopi, bekas kopi itu. Jualan sana. Warung kopi bekasnya si Kokom. Iya, mana lagi? Pokoknya ibu nggak setuju. Loh, kok nggak setuju? Kan hasilnya lumayan daripada nganggur. Rahma mau cari kerjaan lain. Kamu jangan ngajak dia yang enggak deh. Nggak apa-apa. Sambil nunggu kerjaan baru kan Rahma bisa jaga warungnya Tante Kokom. Beres, dia mau. Kamu tuh hebat. Mas, ini kopinya. Isi Mbak ya. Ini kopi apaan sih? Gue kan mintanya kopi yang jangan terlalu manis. Ini manis banget loh, Mbak. Oh, maaf maklum, dia itu memang pelayan baru. Tunggu ya. Makanya, Mbak, kalau nyari pelayan tuh yang bener dong. Masa bikin kopi aja salah? Aku bikinin lagi ya, tunggu ya Mas. Sini. Sini kamu. Sekarang minum. Minum gak? Aduh. Aduh, ini apa sih? Piring, gelas, meja, berantakan kayak begini, aduh. Bu. Emang dasar kamu ya, nenek tua bangka ya? Bukannya dibersihin malah diliatin aja. Bersihin nggak? Jangan diliatin aja, aku bilang. Mana Rama? Kenapa kau lebih ke warung? Tuh anak ingusan satu lagi juga. Harusnya kalau misalkan mau ke warung, jaga warung, harusnya tuh bersihin rumah dulu dong. Urusin rumah dulu baru ke warung, baru kerja. Itu orang yang bener. Kokom, ibu kan lagi sakit. Buru-buru bersihin meja. Mestinya kamu udah yang bersihin. Udah. Gak usah bayarkan alasan deh. Tiap hari ngomongnya capek-capek, sakit. Mas Tony, bangun deh kamu. Pagi-pagi udah ribut aja, berisik tahu. Kenapa sih? Kamu lihat ibu kamu yang tua bangka ini ya. Mentang-mentang dia tuh pincang, terus dia itu nggak mau bersihin rumah, nggak mau rapiin rumah. Aku aja cici lihat kayak begini tuh. Lihat gelas pada berantakan, semua makanan tumpah di meja. Harusnya tuh dibersihin dong. Mestinya kamu yang bersihin, Kom. Kamu kan menantu ibu. Kenapa jadi ibu yang bersihin? Saya, Mas, kok dia bilang saya? Ibu ini gimana sih? Si Kokom kan udah capek, Bu, ngurusin saya. Masa harus beresin kayak gini lagi? Bu, Ibu kan bilang tadi kalau Kokom ini mantunya Ibu, bukan pembantu. Jadi urusan kayak gini bukan dia. Jadi kamu anggap itu pembantu? Kamu, Kokom kan tinggal di sini. Jadi kalian juga harus ikut bertanggung jawab. Udah. Nggak usah ribut.
Pokoknya tugas ibu bersihin semua. Dasar nenek tua bangka. Cepet lu beresin. Sampai bersih. Ayo, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Waduh. Loh, Mas? Kok warung sepi sih? Berantakan kayak gini juga. Hah? Rama, Rama kemana sih? Rama. Mas! Mas Tani! Mas! Sini Apa? Mas! Ada apa? Mas! Enggak, ini nggak mungkin ini Mas. Ini uang semua yang ada di sini di laci. Ini semua pada ludes ini. Ini semuanya kemana? Coba kamu lihat dulu. Enggak ada. Udah aku cek semuanya. Assalamualaikum. Ini kenapa? Kamu dari mana? Kok nggak kamu jagain? Bukan yang jagain warung, kemana kamu? Tadi Rama habis sholat sebentar ya ke masjid. Rama, tugas kamu itu bukan sholat, tapi jaga warung. Ya Allah. Ya, tugas kita itu sebagai muslim sholat. Kok masih Kok? kosong sih Mas? Cuma nasi, Bu. Mana gulingnya? Dada aja pasti ibu kamu itu nggak masak. Coba lihat. Ibu kamu itu apa coba? Orangnya itu cuma bisa nyusahin aja. Maklum sih ya, udah nenek-nenek ya tuh bangka. Ibu buruan. Ibu kan udah tua, Tom. Udah nggak gesit bikin makanan. Mau ngapain duduk di situ? Ah? Ibu mau ikut makan. Nggak ada ikut makan. Ibu baru boleh duduk kalau kita sudah selesai beres makan. Betul itu, Bu. Mendingan sekarang Ibu beres-beres dulu. Nanti kan lapar baru makan. Biar enak kan? Sana-sana. Kenapa kan? Asing banget sih Mas. Masa sih? Coba deh. Kamu gimana sih? Kamu tangkap bener sama ibu, Tani. Ya Allah. Mau ngeracunin kamu ya? Enggak. Ini nggak apa-apa. Kamu bantu berdiri. Makan di warung aja. Oke. Masak aja nggak becus, dasar nenek tua bangka. Pelan-pelan Rama sakit. Setelah kemarin aja belum sembuh. Sekarang udah didorong lagi sama ayah. Kok bisa sih? Tadi nenek disuruh masak. Masaknya terlalu asin. Terus ayah marah sama nenek. Aduh. Sim tega banget ya Allah. Semenjak ayah kamu nikah sama Koko, kelapanya semakin jadi-jadi. Dia selalu beliin Koko. Sabar ya, Dek. Padahal nenek ini kan ibu. Sejak kecil, ibu mengasuh dia. Tapi balasannya cuma seperti itu. Dia nggak ada hormat tapi sama orang tua. Rahma. Rama percaya. Ayah cuma terpengaruh sama Tante Kokong. Aslinya ayah nggak mungkin kayak gitu. Tapi sama kamu kan begitu juga. Tapi kenapa kamu selalu ngelain ayah kamu, Rahma? Mau gimana pun perlakuan ayah ke Rama, Rama tetap anaknya. Memang sudah kewajiban Rama untuk berbakti sama orang tua, ya kan?
Kita doain aja ya, Nek. Semoga Ayah cepat dapat hidayah. Ya Allah. Nenek belum makan ya? Biar Rama ambilin makan ya. Sebentar. Kamu kenapa, Nak? Kamu sakit? Rama. Enggak apa-apa, Nek. Sebentar ya. Rama. Ya ampun. Kamu jam segini masih tidur. Bangun. Malas. Sana, buka warung. Rama lagi gak enak badan, mungkin kecapean. Ya ampun, kamu alasan aja. Ganti baju sana. Cepat ganti baju. Cepat buka warung. Cepat ah. Rama istirahat sebentar ya. Badan Mama beneran gak enak, Ayah. Kalau kamu itu dibuat sakit tiduran, malah tambah sakit. Makanya gerak, biar sakitnya hilang. Buruan. Cepet ah. Tony, Ya. kamu tega banget sih. Orang-orang lagi sakit mah. Bukannya disuruh istirahat, malah disuruh kerja. Bu, kalau warung itu nggak dibuka, kita makan apa? Dong, kalau dipaksain Rahma buka warung, ini malah repot. Pasti ngeluarin duit buat ke dokter. Mama sakit ya. Nggak apa-apa, Nek. Rama buka warung aja. Ini juga udah enakan kok badannya. Tuh, dengar. Nggak usah dipaksain. Ya. Udah cepetan Rama, buka warung. Kalau kamu nggak buka, pelanggan-pelanggan bisa lari ke tempat lain. Mau kamu? Astagfirullahaladzim, Tony, sabar. Udah, dalam aja. Rahma, Salim, kamu udah nggak kerja lagi di pabrik sekarang. Kamu kerja di sini. ngapain kamu nanyain hal itu? Setelah kamu pergi gitu aja tanpa ada kabar ke aku, dan sekarang kamu datang lagi nanyain pekerjaan aku. Aku minta maaf, Ma. Waktu itu aku masih sangat emosi. Dan aku juga kecewa sama ayah kamu karena udah menolak aku. Terus kenapa kamu pasrah gitu aja dinikahin sama perempuan lain, Salim? Aku terpaksa, Rahma. Adik aku mau menikah dan dia nggak mau ngelangkain aku. Jadi terpaksa aku dijodohin sama orang lain. Aku minta maaf ya, Salim. Aku minta maaf atas perlakuan ayah aku. Tapi bukan cuma kamu. Tiap aku ajak laki-laki untuk datang bertemu dengan ayah aku, mereka selalu ditolak. Waktu itu posisi aku sangat sulit, Ma. Aku terpaksa keluar dari pabrik supaya aku nggak ketemu lagi sama kamu. Kamu udah bahagia dengan kehidupan baru kamu. Dan aku juga sudah mulai nyaman dengan kehidupan aku. Aku minta maaf ya, Ma. Nggak ada pilihan lain selain ninggalin kamu dan menikah dengan orang lain. Oke. Pokoknya semua akan saya siapkan. Beres. Tenang aja. Semuanya lengkap. Iya. Oke. Kok sebentar lagi bisnis miliaran saya akan tembus sukses, kita kaya. Tunggu Mas Ton. Ini kayaknya bisnis yang dulu yang Mas Tony ngomong sama teman Mas Tony itu kan? Ya si Danu, dari awal saya udah ikut. Jadi kita udah sepakat. Bagiannya 50-50, setengah-setengah. Yes. Dan kalau itu udah dapat, ya kalau gitu udah dapat, kita pindah dari rumah ini. Kita beli rumah yang besar. Ya harus dong, ngapain sih? Kita tuh sudah punya uang miliarder, kita masa mau tinggal di rumah yang kumuh kayak gini? Enggak lah ya, pindah. Bisnis ini harus ada biaya operasionalnya. Ya cukup besar sih, 100 juta. Bisa pinjami saya 100 juta. Mas ini kadang-kadang ya. Kalau misalkan duit segitu mana ada sih aku. Tapi kalau 1 juta, 2 juta ada. Terus gimana ya? Mana si Danu mintanya hari ini harus disediakan 100 juta nih. Mas.
Mas, tenang. Aku ada ide yang sangat cemerlang. Mas, gimana? Kalau misalkan ya, sertifikat rumah ini itu kita gadein aja. Setelah proyek itu berhasil, baru kita ambil lagi. Selesaikan masalah. Bener juga. Tan, Kamu cari apa? sertifikat rumah sama tanah ini mana, Bu? Buat apa? Itu bukan urusan Ibu. Mana? Tapi ibu punya urusan sama sertifikat itu, Ton. Rumah dan tanah ini ayah kamu yang bangun, almarhum ayah kamu, Ton. Jadi ibu berhak atas sertifikat itu. Udah, nggak usah dijelasin, saya juga tahu. Bu, saya ini ada bisnis sama kawan saya. Saya butuh uang 100 juta. Tanah sama rumah ini